Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jarullah, PPP Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Satmingkal, BP3 Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan ikan di atas kapal. Nah, penanganan ikan merupakan langkah atau cara awal yang paling efektif untuk mempertahankan kesegaran ikan. Karena pada dasarnya ikan adalah suatu binatang yang sangat cepat sekali mutunya menurun. Untuk saat itu sangat perlu penanganan yang sangat bagus agar ikan tetap terjaga. Nah, adapun tahapan-tahapan pada penanganan ikan di atas kapal ada 6 tahap. Tahap pertama adalah pelepasan ikan pada alat tangkap. Hal yang harus dilakukan pada saat pelepasan ikan di alat tangkap adalah kita harus berhati-hati, jangan sampai ikan yang kita tangkap berbenturan langsung dengan geladak kapal. Selain berhati-hati, kita juga harus cepat. Ikan yang sudah kita ambil pada alat tangkap harus langsung kita bunuh, karena kualitas ikan yang sudah langsung dibunuh akan lebih bagus dibandingkan dengan ikan yang lebih lama meronta-ronta di atas kapal. Tahapan kedua yaitu adalah sortasi. Nah, sortasi sini adalah kita akan memilah-milah antara ikan kecil dengan ikan yang besar, yang mana kita harus pisah-pisahkan ukuran ikan yang kecil dengan ukuran ikan yang besar agar lebih memudahkan pada saat proses pencucian. Selain ukurannya, kita juga harus pisahkan ikan yang kualitasnya baik dan kualitasnya buruk. Tahapan selanjutnya itu pencucian. Di sini kita mencuci ikan tersebut menggunakan air laut maupun air tawar. Setelah dicuci bersih menggunakan air laut tadi dan air tawar, kita keluarkan isi-isi perut pada ikan menggunakan pisau. Caranya adalah, ini contohnya ikan, ini contohnya adalah pisau. Kita potong sedalam 2 cm dari insang hingga ekor, lalu kita keluarkan organ-organ pada ikan tersebut ataupun isi-isi perut pada ikan. Kenapa dikeluarkan organ isi-isi perut ikan tersebut? Karena isi-isi perut pada ikan banyak terkandung bakteri-bakteri pembusukan yang bisa mempercepat pembusukan atau penurunan mutu pada ikan. Proses yang keempat adalah proses penirisan. Nah, ikan yang sudah dikeluarkan isi-isi perutnya, kita tiriskan. Ini ikan, ini penirisan, kita tiriskan hingga bersih. Jangan sampai ada darah ataupun lendir yang tersisa. Yang kelima adalah proses pencucian. Biasanya di sini kita menggunakan es curah dicampur sedikit garam agar ikan yang didinginkan bisa lebih bertahan lama dan lebih awet. Kenapa harus bertahan lama? Kenapa didinginkan? Karena ikan akan mengalami proses kemunduran mutu ikan seperti perubahan karena aktivitas enzim, perubahan karena aktivitas mikroba, perubahan aktivitas oksidasi, perubahan setelah ikan mati, dan perubahan peningkatan kandungan racun spermatoxin. Masuk ke tahapan terakhir yaitu penyimpanan ikan dalam palka. Sini kita perbandingan ikan dan es curah adalah 1:1. Pertama-tama ini contohnya es curah. Kita masukkan es curah dalam Polbux. Kita masukkan es, lalu kita masukkan ikan, masukkan lagi es curah, masukkan ikan lagi, dan terakhir kita masukkan es curah. Kita isi sampai penuh, lalu kita tutup rapat-rapat, dan kita susun secara rapi, dan kita tutup rapat-rapat agar tidak terjadi penurunan mutu pada ikan. Nah, itulah tadi 6 tahap penanganan ikan pada dalam kapal. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.